Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Materi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah sebab-sebab hubungan kewarisan. Sebab-sebab hubungan kewarisan. Jika kita lihat bahwa sebab-sebab hubungan kewarisan, yang pertama itu adalah adanya hubungan kekerabatan, ya, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Ulama berbeda pendapat mulai kapan hubungan kekerabatan itu terjadi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pendapat mayoritas fuqaha bahwa hubungan kekerabatan itu terjadi harus memenuhi dua syarat. Hubungan kekerabatan itu terjadi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama melalui akad nikah yang sah, yaitu rukun dan syarat nikahnya terpenuhi. Kemudian ditambah dengan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri atau disebut dengan jima, ya. Jadi dua syarat ini sebagai penentu terjadinya hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Kemudian berbeda dengan ulama Hanafiyah, ya. Ulama Hanafiyah mengatakan hubungan kekerabatan itu cukup terjadi dengan adanya akad nikah. Ketika sudah terjadi akad nikah, rukun dan syaratnya terpenuhi tanpa harus adanya jima, maka sudah terjadi hubungan kekerabatan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian terhadap hubungan kekerabatan, ya, terkhusus pada masa kehamilan, ya, ulama berbeda pendapat tentang masa kehamilan, ya. Yang pertama, mujtahid terdahulu sepakat bahwa masa kehamilan minimal, masa terpendek kehamilan, ya, ulama sepakat yaitu 6 bulan. Ya. Jadi kalau kehamilan itu kurang dari 6 bulan, maka berdampak terhadap status anak. Apakah anak itu akan dinasabkan kepada ayahnya atau hanya dinasabkan kepada ibunya saja, ya. Apa dasar bahwa masa kehamilan itu adalah 6 bulan minimal? Yaitu dua surat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Luqman ayat 14 yang mengatakan bahwa masa menyusui itu adalah 24 bulan. Artinya 2 tahun. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa kehamilan ditambah dengan masa menyusui adalah 30 bulan. Maka dari dua ayat ini 30 dikurangi dengan 24 bulan, maka sisanya adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan itu adalah masa kehamilan. Dari dua ayat ini ulama menyimpulkan bahwa masa kehamilan minimal adalah 6 bulan. Kemudian terjadi perbedaan lagi, ya, terjadi perbedaan pendapat lagi terhadap masa maksimal kehamilan atau masa terpanjang dari sebuah kehamilan seorang wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa masa kehamilan maksimal terpanjang itu adalah 2 tahun. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa masa kehamilan itu adalah 4 tahun. Sedangkan Imam Ahmad ada 2 pendapat.
Dalam pendapat yang lain 2 tahun, dalam pendapat yang lain pula 4 tahun. Artinya apa? Artinya ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, ya, kemudian istrinya melahirkan, ya, setelah 2 tahun, maka ketika seorang suami belum menikah lagi dan istrinya juga belum menikah lagi, sementara mereka sudah bercerai, maka anak tersebut masih atau bisa dinasabkan kepada ayahnya, ya. Mungkin setelah 2 tahun bercerai atau 4 tahun bercerai, tiba-tiba istrinya hamil, sementara istrinya belum menikah dengan laki-laki lain dan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, maka dia masih dinasabkan dengan suami pertamanya meskipun sudah bercerai, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tadi yang pertama bahwa faktor-faktor atau sebab-sebab hubungan kewarisan itu adalah karena hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Kemudian yang kedua adalah karena hubungan perkawinan, ya. Untuk hubungan perkawinan, ya, syarat daripada hubungan perkawinan itu adalah melalui akad nikah yang sah. Rukun dan syaratnya terpenuhi, maka terjadilah hubungan perkawinan antara suami dan juga istri. Kemudian timbul pertanyaan, ketika seorang istri sudah diceraikan oleh suaminya, ketika dia dalam masa iddah, ya, kalau diceraikan itu adalah salah sata kuru, 3 kali suci atau 3 bulan. Ketika dalam masa iddah, apakah istri tetap mendapatkan kewarisan? Maka jawabannya adalah dapat. Ketika seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam masa iddah, kemudian suaminya meninggal, maka istri tetap mendapatkan warisan dari suaminya. Kemudian timbul atau terjadi perbedaan pendapat. Apakah boleh? Bagaimana status menikahi wanita hamil? Boleh atau tidak? Karena ini berdampak kepada nanti status pernikahannya sah atau tidak. Ketika pernikahannya tidak sah, maka akan berdampak kepada tidak berhaknya seseorang istri atau suami untuk mendapatkan warisan dari suami atau istrinya. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat Hanafiyah, mengatakan bahwa sah menikahi wanita hamil karena zina jika yang menikahi yang menghamilinya, ya, artinya menurut Imam Hanafiyah, menurut mazhab Hanafiyah, bahwa sah menikahi wanita hamil karena zina jika yang menikahinya adalah yang menghamilinya, ya. Karena menurut Hanafiyah ini, wanita hamil karena zina ini bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi yang dimaksudkan oleh surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24. Jika menikahi wanita hamil karena zina sah, maka ketika suami istri itu meninggal, maka mereka bisa saling mewarisi. Kemudian yang kedua, jika yang menikahi bukan yang menghamili, ya, yang menikahi itu bukan yang menghamili, terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan Saibani mengatakan sah, tapi tidak boleh digauli, ya. Pernikahannya tetap sah, tapi tak boleh digauli. Kemudian Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah, mengatakan tidak sah karena terhalang oleh persetubuhan, ya. Karena terhalang persetubuhan sampai melahirkan. Jadi orang yang hamil itu tidak boleh disetubui sampai dia melahirkan. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari Malikiyah, ya. Mazhab Malikiyah diharamkan menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil
sampai terbebas, ya, atau bersih. Kalau dalam istilah agamanya adalah istibra, ya, dari zina, yaitu melahirkan. Jadi diharamkan menikahi wanita pezina sampai dia melahirkan. Baik itu statusnya suka sama suka, atau mohon maaf karena diperkosa, meskipun laki-laki yang menghamilinya, ya, ya. Jadi diharamkan menikahi wanita hamil, baik yang menikahinya itu adalah yang menghamilinya, ya. Apalagi laki-laki yang bukan menghamili, ya. Ini yang tidak menghamili kemudian dia menikahkan, apalagi apabila tidak hamil, istibroknya yaitu 3 kali haid. Andai kata yang berzina itu tidak hamil, maka masa tunggunya adalah, masa terbebasnya adalah 3 kali haid atau 3 bulan, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'iyah, ya, mazhab Syafi'i, menikahi wanita hamil karena zina sah, baik laki-laki yang menghamili ataupun bukan, karena mereka bukan termasuk kepada wanita yang haram untuk dinikahi, ya. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Pada intinya bahwa hubungan kewarisan itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor kekerabatan atau hubungan darah, meskipun ulama berbeda pendapat terhadap status anak, ya, yang dilahirkan, ya. Kemudian yang kedua adalah karena hubungan perkawinan. Dan dalam hubungan perkawinan, ulama juga berbeda pendapat, ya. Apakah boleh menikahi wanita hamil, wanita yang hamil karena zina, sah atau tidak? Karena ini berdampak nanti kepada status kewarisannya. Ketika sah, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya ketika meninggal. Ketika tidak sah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kewarisan dari suaminya ketika meninggal, atau sebaliknya. Pada intinya dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kewarisan itu ada 2. Yang pertama karena kekerabatan atau hubungan darah, yang kedua adalah karena hubungan perkawinan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.